mau minta kepada sahabat tutor besok itu nanti itu jangan sia-siakan sahabat-sahabat yang sudah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dan kata-katanya selama 2-3 hari ini hanya untuk mendengarkan ceramah yang ada ini. Tapi harus ada visi yang bisa mengejawantahkan semangat kita untuk bagaimana kita berkarya untuk di tingkat masyarakat. Nah, sharing itu penting. Saya memberikan beberapa rencana-rencana itu, sharing itu penting. Makanya kemarin waktu pelatihan itu saya tantang kepada sahabat Sutra, ayo segera melakukan yang baik. Kita mau konsolidasikan kader yang ada di Ansor, mengkaderkan kader yang juga ada di Ansor. Contoh kita banyak orang-orang yang yakin mau masuk ke Ansor. Banyak. Buktinya saya yakin kalau sampai sini yang tadinya mungkin nggak Ansor, betul ya? Tapi NU itu, yang dari Madura, bukan NU lagi Pak, agama. Nggak ada agama di Madura itu yang namanya Islam. NU, kafir itu mau dia itu. Serius kalau itu. Tapi apakah kita sudah merekrut, membina kader-kader itu yang berserakan mantan aktivis IPNU, mantan aktivis Pak MII, ya kan? Atau mantan yang pernah dibina oleh IPNU, mantan yang pernah dibina oleh PMI, direkrut oleh Ansor. Makanya jenjang di RU itu, kalau ini semua jenjang berjalan, sangat luar biasa. Itu yang memberikan doktrin kepada pelajar-pelajar yang masih kosong. Ya Pak ya, masih kosong. Bagaimana mereka diajarkan doktrin aswaja, doktrin tidak boleh menggunakan kekerasan, doktrin bagaimana NKRI-kan bahwa itu harga mati dan sebagainya. Setelah didoktrin di mahasiswa dibina oleh PMI, yang dapat mahasiswa dibina oleh Ansor, kan luar biasa. Harus tertib dan kedua tertib, harus tertib. Jangan ada yang keluar. Kalau dikatakan ketuanya kita rapat jam 2 sudah datang. Kita kerja di kantor setiap malam Jumat jam habis Isya harus sudah datang. Acara yang lain mengubarkan di gedung dan ada acara kantor. Harus begitu. Ada aturan. Dinyatakan bahwasanya setiap kader kantor itu dalam hal ketika kader kantor harus membawa anggota satu, ya kita bawa. Kalau kita sudah perintah organisasi. Dan aturan harus ditaati. Kalau bukan kita yang mentaati aturan, siapa lagi? Itu apa yang beli? Mas Ansornya dilipat aja dulu, nanti orang kita begitu mau dibaca nanti dinyanyikan baru baca ya. Sudah? Baik, saya lanjutkan lagi, mohon perhatian. Disiplin itu juga maksudnya adalah bertahap dan sistematis. Ada tahapan, ada tahapan-tahapannya, jangan melompat-lompat. Ya. Menjadi seorang kader itu dia harus bertahap, tidak melompat-lompat, sistematis. Ada langkah pertama ini, langkah kedua ini, yang ketiga ini. Begitu juga ada pertama ikut acara ini, ada pembukaannya, ada materinya, nanti ada baiatnya, ada penutupannya. Jangan hanya ikut penutupan, itu bukan sistematis namanya. Ya. Disiplin juga yang keempat itu harus istiqomah. Ya. Istiqomah itu juga dalam hal waktu, dalam hal tempat, dalam hal amaliyah. Ya. Waktunya kita harus istiqomah, tempatnya juga harus istiqomah. Ya. Itulah kalau yang namanya kader itu dinyatakan dia sebagai orang yang disiplin. Lalu sahabat-sahabat sekalian, yang keempat adalah efektif. Ya. Seorang kader itu harus berpikir efektif. Kalau memang bisa satu hari, bisa 1 jam, ngapain kita buat harus 5 jam, ya kan? Kalau bisa kita jalan pintas tentunya, kenapa harus mutar-mutar? Ribetnya kan? Kalau kita ingin bertanya umpamanya tentang sesuatu, kenapa harus berputar-putar ke sana kemari? Setelah ditanya, jadi apa pertanyaannya? Baru kita tanya, kan mau begitu kan kita? Disuruh bertanya, jadi bertanya katanya. Ya apa tanya? Ini aku mana-mana menerawang itu, putar-putar. Gitu.
pertanyaannya apa? Oh, pertanyaannya begini Pak. Langsung aja kenapa ya? Nah itu tidak. Kalau memang bisa dipercepat, ngapain diperlama? Itulah efektif. Efektif juga relevan. Harus memberikan negara jaya, Islam yang benar berkibar tinggi, panji gerakan, iman di dada, patriot perkasa, Ansor maju satu barisan, 1000 rintangan.